depannya lontong balap Pak Gendut. Pak Gendut ini adalah salah satu balap Pak Gendut. Lontong balap Ini salah Pak Gendut. Kedainya sudah berdiri sejak tahun 1958. Pernah nggak sih kalian penasaran, anak muda zaman sekarang sukanya makan makanan apa sih? Ternyata cukup banyak anak muda zaman sekarang yang lebih memilih untuk memakan makanan modern. Alasannya tentu beragam. Tentunya, perkembangan zaman dan era globalisasi menjadi salah satu faktor dari adanya fenomena ini. Dengan derasnya arus sosial media dan internet, media sosial memperkenalkan banyak sekali makanan modern dan cepat saji dengan promosi kreatif yang mengakibatkan anak muda lebih tertarik dengan kuliner tersebut dan mulai melupakan kuliner tradisional. Namun, tidak sedikit juga makanan tradisional yang menjadi semakin dikenal masyarakat dan generasi sekarang karena meningkatnya konten digital yang mempromosikan kuliner tradisional, yang secara langsung membantu untuk melestarikan budaya kuliner kita. Salah satunya adalah lokasi yang akan kami datangi hari ini, yaitu Lontong Balap Pak Gendut, yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer karena banyaknya konten yang diunggah oleh anak muda di media sosial. Hai guys, jadi kita lagi di Tunjungan. She walks in with a smile so bright, ready to dance through the night. Music playing loud and clear. This is a moment, the time is here. Hai guys, jadi di sini kita dari kelompok 9 berapi dari PDB 46 bakal nyobain salah satu makanan tradisional yang populer banget di Surabaya. Itu adalah lontong balap Pak Gendut di Jalan Embong Malang. Oke, aku baru aja nyobain tahunya. Overall enak. Oke, jujur lontong balap di sini enak karena kayak perpaduannya antara cambah terus ada lontong yang lembut, itu enak banget. Dan kuahnya mereka itu rasanya light. Oke, menurutku ini kuahnya gurih, cocok buat dijadiin sarapan, sama kalau misalnya lagi mendung atau hujan itu kuahnya enak banget. Siang semuanya, di sini kita bersama dengan Ibu. Di sini terkenalnya itu kata pelanggan kita rasanya itu beda dengan lontong balap di tempat lain. Bedanya banyak sekali, dari rasa sayur togenya itu kalau dimakan itu rasanya fresh, kriuk gitu. Sedangkan kuahnya gurih. Kita juga pakai kuahnya ada ini kaldu udangnya. Jadi bisa dibedakan dengan lontong balap yang lainnya seperti itu. Dan untuk lentonya itu kita pakai lento itu dari kacang tolo atau kacang oto. Itu kita bahannya pakai asli kacang, tidak dicampur lain-lain. Jadi rasanya pasti lebih gurih, lebih enak seperti itu. Sedangkan ternyata lontong balap ini bukan hanya seleranya orang tua saja, tapi bahkan anak muda, anak kecil bisa menerima makanan ini. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dimintain tolong kalau bisa makanan khas kita tradisional sekali ini itu kita yang melestarikan, kita yang harus bangga, karena kalau kita membanggakan makanan kekinian seperti makanan dari luar itu sebenarnya dampaknya ke kita, ke kota kita sendiri, akan menghilangkan rasa selera makanan tradisional dari kota kita sendiri. Jadi
Lontong balap sendiri ternyata memiliki sejarah unik di baliknya. Awal mula lontong balap adalah ketika para penjual lontong berjalan cepat-cepat menuju pos terakhir di pasar Wonokromo. Dan ketika mereka berebut pembeli, dari berjalan tergesa-gesa atau jalan cepat, itulah mereka berpacu mencari pembeli. Siapa cepat, dia yang dapat. Yang dalam bahasa Jawa disebut balapan. Nah, dari situlah tercipta nama sebuah makanan, yaitu lontong balap. Nah, dari studi ini kami belajar bahwa lontong balap tidak hanya sekedar hidangan, namun juga warisan budaya yang harus dilestarikan. Sebagai anak muda yang modern, alangkah baiknya jika kita bisa membantu untuk mempromosikan kuliner tradisional agar tidak hilang dan semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi, dari kalian, apakah kalian mau makan di sini? Dan jika kalian lebih suka makanan tradisional daripada makanan modern, makanan apa yang paling kalian suka?